Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan wa 'ilmin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati dan saya muliakan orang tua, ibu-ibu, adik-adik yang mengusul muhyiddin, puji dan syukur selalu dan senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita, baik nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, dan nikmat panjang umur, sehingga dengan nikmat itu kita bisa hadir di mushola ini untuk menunaikan kewajiban kita, yaitu sholat isya berjamaah diteruskan dengan sholat sunnah tarawih. Mudah-mudahan rangkaian ibadah kita di bulan suci Ramadan ini diterima dan diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat dan umatnya yang senantiasa beristiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya. Mudah-mudahan kelak kita semua mendapatkan syafaat untuk jimatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin Subhanahu wa Ta'ala, mengulang kemarin minggu pertama saya memberikan pesan mauidhah, yaitu tidak maksimalnya ibadah di bulan suci Ramadan. Ada beberapa sebab kemarin, ada tiga. Yang pertama apa? Kurang persiapannya di bulan Sya'ban. Yang kedua minimnya ilmu, dan yang ketiga tidak diperhatikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurangnya persiapan di bulan Sya'ban juga kemarin ada beberapa hal. Coba yang pertama apa? Membersihkan rohani dan jasmani, buang sifat-sifat kotor di dalam hati kita, sifat-sifat penyakit di dalam hati kita, yang juga beristighfar, memohon kepada Allah dan meminta ampun kepada manusia sesama. Dan yang ketiga, tanamkan rasa cinta kepada datangnya bulan suci Ramadan itu ya. Terus minimnya ilmu, tidak maksimal di bulan puasa ini ibadah kita kendor terus karena minimnya ilmu. Kemarin sudah dijelaskan ilmu puasa itu termasuk rukun puasa kemarin ada 2. Sekarang saya tambahkan syarat wajib puasa itu ada 4. Ada berapa Bu? 4. Ini mohon dihafal ya, soalnya ini ilmu puasa. Jadi kemarin kan sudah saya bilang, kullu amalin bila ini mardudatun, segala perbuatan, segala ibadah tanpa ilmu itu ditolak, nggak diterima. Jadi ilmu ini penting ya. Jadi di atas ibadah itu ada ilmu, di atas ilmu ada akhlak. Ibadah kalau tanpa ilmu mardudatun. Jadi syarat wajib puasa itu ada 4. Ada berapa Bu? Biar mudah menghafalnya, saya singkat ya, BBMB. Apa? BBMB. Ada 4. Biar gampang. Oke, pertama yaitu beragama Islam. Beragama Islam, jadi diwajibkan atas orang-orang Islam. Tapi kalau orang non-Islam itu tidak diwajibkan. Islam itu apa sih? Islam itu adalah pasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu menurut bahasa atau menurut lughat. Menurut syar'ah yaitu al-inqiyadu lil ahkami syar'iyyah, turut kepada semua hukum syara'. Hukum syara' itu ada berapa? Ada 5, yaitu wajib, sunnah, mubah, makruh dan haram. Wajib huwa ma yashrabu ala fi'lihi wa yamqabu ala tarkihi. Kalau wajib itu sesuatu yang kita lakukan mendapatkan pahala, dan jika ditinggalkan itu mendapat siksa. Itu namanya wajib. Jadi tidak diwajibkan bagi yang beragama non-muslim. Jadi syarat wajib puasa itu yang pertama beragama Islam, yang kedua balik. Apa? Balik itu ciri-ciri balik dan tanda-tanda balik itu di dalam Safinatun Najah ada 3. Yang pertama adalah alamatul bulughi, salah satu tamam khamsah fidzakari wal unsa. Jadi yang pertama itu sempurnanya umur 15 tahun, baik di laki-laki ataupun di
wanita itu usianya 15 tahun maka udah balik. Jadi udah mempunyai catatan masing-masing amal ya. Beda sama tamyiz. Tamyiz itu macam anak-anak. Jadi bisa membedakan mana yang salah, mana yang benar, mana kanan, mana kiri. Itu namanya tamyiz, belum balik. Jadi balik itu ada 3 tadi. Yang pertama sempurna umur 15 tahun, baik di laki-laki dan perempuan. Yang kedua, umur 9 tahun di wanita itu udah menstilasi ataupun 10-11 itu sudah termasuk balik, nggak harus menunggu umur 15 tahun. Laki-laki pun begitu, kalau udah usia 9 tahun, 10-11 sampai 12-13, 14 sudah menstilasi itu juga udah termasuk balik ya. Jadi nggak harus sampai 15 tahun. Nah yang kedua, kalau bedanya tamyiz itu, bedanya puasanya itu pahalanya itu buat orang tuanya, buat kita. Jadi kalau ada anak-anak puasa misalkan sampai johor, sampai asar, itu boleh, itu pahalanya buat orang tuanya. Tapi jangan salah kaprah, anak-anak misalkan anak kita nih puasa sampai johor, terus orang tuanya nanti puasanya dari johor aja sampai maghrib, itu nggak boleh. Itu udah salah kaprah yang berlapangan. Beda sama perbedaan. Kalau perbedaan itu kemarin waktu kita Ramadan pertama kan ada yang duluan puasa, ada yang belakangan, itu perbedaan tidak masalah. Tapi kalau ini udah menyimpang nggak boleh ya. Nah yang pertama adalah beragama Islam, yang kedua balik. BBM nya apa? Mampu untuk melaksanakan puasa tidak dalam sakit maksudnya, jadi tidak ada bagi tidak ada nifas, jadi mampu untuk berpuasa. Jadi makanya wajib hukumnya bagi orang-orang yang mampu. Yang ketiga BBMB nya apa? Berakal alias tidak gila. Nah kalau orang gila itu tidak wajib untuk berpuasa. Jadi kita nih ibu-ibu, bapak-bapak mohon di bulan suci Ramadan ini jangan suudzon ya, nggak boleh suudzon. Kalau tetangga kita lagi tidak berpuasa misalkan ya, kita lewat ada tetangga kita yang nggak berpuasa, kita nggak boleh suudzon. Bisa aja dia bukan orang Islam ya. Yang pertama dia kan bukan orang Islam. Terus yang kedua bisa aja belum balik, tapi anaknya udah banyak kok, nggak mungkin baru balik. Berarti yang ketiga apa? Yang ketiga tadi mampu lagi sakit, olah sehat keker badannya. Berarti yang keempat, kalau nggak puasa itu berarti tidak berakal, yang tidak berakal. Tapi nggak boleh sampai situ juga. Yang sudah dulu, mungkin dia lupa. Kan kalau puasa itu lupa itu kan nggak batal ya, lupa. Walaupun 3 piring nggak batal puasanya walaupun 3 piring. Kalau saya ingatnya Pak Ustaz, tetap aja masih makan, berarti belum mendapatkan hidayah. Tidak doakan, mudah-mudahan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.